Aplikasi teknologi embriogenesis somatik berbasis bioreaktor merupakan salah satu terobosan Balai Penelitian Tanaman Hias yang terletak di Cianjur, Jawa Barat. Teknologi ini digunakan untuk mengatasi benih bermutu anggrek jenis Dendrobium yang masih terbatas. Proliferasi kultur skala massal dengan peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi yang lebih besar dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kultur cair dalam bioreaktor. Adalah Dr. Fitri Rahmawati selaku peneliti ekofisiologi yang mengembangkan penelitian tersebut. TV Tani berkesempatan untuk berbincang tentang proses kultur jaringan yang diteliti oleh beliau. Nama saya Dr. Fitri Rahmawati, saya salah satu peneliti ekofisiologi di Balai Penelitian Tanaman Hias. Kebetulan penelitian saya menghasilkan satu inovasi teknologi yang bisa dikatakan mungkin unggulan saat ini untuk di bidang perbanyakan benih, Bu. Saya dengan teman-teman berhasil menemukan inovasi teknologi perbanyakan benih skala massal pada benih anggrek, khususnya Dendrobium, melalui teknologi embriogenesis somatik berbasis bioreaktor. Oke, awalnya di sebelah sana tuh, Bu. Awalnya sih dari tanaman ini ada tunas di sini. Ini namanya sumber eksplan. Eksplan itu sumber bahan tanam. Nanti setelah ini diambil mata tunasnya, kita kulturkan sebagai namanya kultur starter ya, Bu ya. Menghasilkan satu bentuk jaringan kalus. Kalus itu namanya itu jaringan yang membalas secara terus-menerus, terus dia memperbanyak diri. Nah, dari situ kita perbanyak, namanya kalau di istilah ilmiahnya proliferasi. Bisa menggunakan kultur padat, bisa juga menggunakan ini yang namanya ini shaker. Shaker ini kultur cair, fungsinya untuk menggerakkan eksplan yang ada di dalamnya, kalus yang ada di dalamnya untuk memperbanyak diri. Jadi jumlahnya yang sedikit bisa berlipat-lipat menjadi banyak. Nah, ini adalah termasuk teknologi yang masih semi konvensional. Nah, yang lebih modern lagi, massalisasi dengan menggunakan alat bioreaktor ini. Dari starter ini, kita perbanyak lagi skala massal secara otomatis dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi jumlah benih yang akan dihasilkan pun bisa lebih banyak lagi. Mungkin itu keunggulan dari teknologi ini. Gitu. Kultur jaringan ini dikembangkan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong ekspor komoditas unggulan sebagai sumber devisa. Di antara tanaman hortikultura yang dikembangkan secara komersial di Indonesia, tanaman florikultura memiliki potensi ekspor yang sangat tinggi. Pada saat ini, preferensi pasar internasional mulai berubah ke arah tanaman hias tropis. Ya, anggrek itu kan maksudnya permintaannya sangat banyak. Otomatis kalau permintaan banyak, kebutuhan bibitnya juga sangat banyak. Nah, ini yang selalu menjadi kendala, permintaan pasar itu tidak terpenuhi karena tidak ketersediaan benihnya. Nah, dengan inovasi teknologi ini, kendala tersebut bisa diatasi ya, karena teknologi ini bisa melakukan teknologi massalisasi untuk perbanyakan benihnya. Adapun prosesnya ya memang cukup panjang, tapi bisa menghasilkan dalam jumlah yang banyak juga gitu kan. Ada pula tantangan yang dihadapi oleh peneliti di Balai Penelitian Tanaman Hias, di antara lain, proses yang cukup panjang yakni sekitar 21 hingga 24 bulan. Namun, Fitri percaya bahwa Kementerian Pertanian akan terus mendukung adanya penelitian di bidang pertanian yang memajukan Indonesia. Dalam menghasilkan inovasi ini sudah barang tentu banyak tantangannya ya, terutama namanya penelitian, berarti kan kita harus mengoptimalkan semua faktor yang pendukung yang ada di dalamnya, kesesuaian media, terus adaptasi si kalusnya sendiri dalam lingkungan tumbuh yang berbeda. Nah, yang lebih jelas yaitu kalau di kultur cair, kendala utamanya itu adalah browning atau pencoklatan, karena ada stres oksidasi, karena dia terendam secara terus-menerus dalam media cair. Tapi kendala tersebut bisa coba kita atasi dengan menambahkan misalnya seperti zat antioksidan, walaupun memang kadang tetap belum ini, tapi bisa menekan, bisa mengurangi. Dan ini kalau untuk anggrek Dendrobium sendiri sebenarnya faktor pencoklatan atau browning ini tidak terlalu tinggi dibandingkan jenis anggrek lainnya. Makanya dia lebih adaptif di kultur cair, itu relatif lebih mudah dibandingkan jenis anggrek lainnya.
gitu. Tapi kalau faktornya tidak sesuai, yaitu tadi pertumbuhannya lambat, terus terjadi pencoklatan kalus. Di sini fungsinya riset kita harus mencari medianya yang cocok seperti apa, lamanya perendaman berapa lama, terus perbandingan antara eksplan kalusnya dengan media yang terendam itu juga harus sesuai. Gitu. Betari Laras, Windu Wicaksono, Tim TV Tani mengabarkan.